Cincin Kaisar Naga 4589 hingga 4597. Tidak bohong. Waktunya tiba, kamu harus kembali ke selmu. Aku akan menunggumu di sini jam segini besok. Bai Seng memandang Sentian dan berkata dengan suara dingin. Tapi aku tidak ingin kembali. Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat ke lonceng perunggu yang jaraknya ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya spiritual datang seketika, dan lonceng perunggu itu hancur berkeping-keping, dan tidak ada suara untuk sesaat. Bai Seng sedikit terkejut saat melihat Sentian benar-benar merusak barang-barang di penjara. Semua orang juga kaget. Meskipun para tahanan di sini dapat berkelahi satu sama lain, mereka tidak boleh merusak barang-barang di penjara, dan peraturan di penjara harus dipatuhi. Jika sudah waktunya bersantai, Anda harus kembali ke sel. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melanggar peraturan di penjara. Tapi sekarang, Sentian tidak hanya tidak mematuhi peraturan di penjara, dia bahkan menghancurkan lonceng perunggu di penjara. Ini benar-benar melanggar hukum. Saudara Yao Mei memandang Sentian dengan wajah khawatir. Bahkan jika Sentian kuat, mustahil baginya untuk melawan seluruh penjaga penjara. Bahkan jika dia bisa bertarung dengan penjaga penjara, dia tidak akan mampu melawan seluruh rumah tuan kota dan seluruh kota binatang. Para beku lainnya juga melihatnya dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Beberapa biksu mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu dengan lambat, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Sentian. Bajigur, kamu gile sekali, kamu tidak berani mematuhi peraturan penjara, dan kamu bahkan merusak belnya. Seorang penjaga berlari dari kejauhan. Penjaga ini tingginya 3-4 meter dan beratnya mungkin lebih dari 1000 kg. Saat dia berlari ke arahnya begitu cepat, dia sebesar bukit. Setiap kali satu kaki menyentuh tanah, tanah bergetar. Pada saat ini, banyak biksu berdiri di sekitar, semua orang menahan napas dan menatap, jantung mereka berdebar kencang, penjaga penjara diberangkatkan, dan mereka semua menjadi lebih jujur. Penjaga itu meraih Sentian, tetapi Sentian mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu berhenti seketika, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi jangan urus urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Sentian membuangnya dengan santai, dan penjaga itu langsung terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan semburan debu. Adegan itu benar-benar sunyi, dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Sentian berani menyerang para penjaga. Ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Bahkan Bai Seng pun memasang ekspresi terkejut di matanya. Nak, kamu berani memukul penjaga, kamu memang berani. Bai Seng berkata pada Sentian. Sentian hanya tersenyum tipis, lalu perlahan menoleh dan melihat ke dalam kabut putih tidak jauh di belakangnya. Di arah ini, Kapten Zhou memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Sentian melihat ke arah ini, Kapten Zhou sedikit terkejut. Kedua orang itu saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Tapi Sentian hanya melihatnya sekilas dan menoleh ke belakang. Kapten, anak ini melanggar peraturan dan memukul penjaga kita. Kita tidak boleh membiarkannya. Seorang penjaga di sebelah Kapten Zhou berkata dengan marah. Perhatikan, waktu pelepasan akan diperpanjang selama 10 menit. Setelah 10 menit, setiap orang harus kembali ke sel, jika tidak mereka akan ditembak mati. Kata Kapten Zhou. Ketika penjaga mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi untuk menyampaikannya. Semua tahanan, dengar, waktu istirahat akan diperpanjang 10 menit. Setelah 10 menit, kamu harus kembali ke selmu, kalau tidak kamu akan ditembak. Teriak penjaga itu. Astaga, apa yang terjadi? Paradenya diperpanjang 10 menit. Apa karena anak ini? Apa latar belakang anak ini? Dia telah mengubah semua peraturan penjara. Luar biasa sekali, mungkin ada peluang besar di belakang anak ini. Banyak biksu mulai membicarakan identitas Sentian. Bahkan mata kakak dan adiknya terbuka lebar dan menatap Sentian dengan tidak percaya. Sentian sebenarnya meminta penjara untuk mengubah peraturan. Bahkan Bai Seng sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa tindakan Sentian tidak hanya tidak akan menarik lebih banyak penjaga, tetapi juga akan memperpanjang waktu pelepasan. Wah, sepertinya kamu punya kekuatan di belakangmu, tapi kamu telah menyinggung orang yang salah.
Dalam 10 menit, aku bisa membunuhmu 100 kali. Bai Seng mengancam Sentian. Sentian tersenyum, apakah kamu dari klan naga? Ya, aku naga, kamu jenis kucing dan guguik apa? Bai Seng berkata dengan sikap bangga. Kenapa kamu tidak terlihat seperti naga bagiku? Kamu lebih terlihat seperti ular yang menggali tanah. Sentian masih memiliki senyuman di wajahnya. Apa katamu? Bai Seng langsung marah, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat tanduk naga di kepalaku? Jika kamu berani mengatakan bahwa aku bukan naga, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan naga. Naga kita. Setelah mengatakan itu, Bai Seng melompat dan menyerang Sentian. Kekosongan berguncang seketika, dan angin berkerut. Sentian memandang Bai Seng yang sedang mengambil tindakan dan merasakan aura di badan Bai Seng, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Hanya kamu yang berani mengatakan bahwa kamu adalah seekor naga. Pernyataan yang tidak tahu malu. Setelah Sentian selesai berbicara, badannya melompat. Bang! Saat badan kedua orang itu saling terkait, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian badan kedua orang itu berpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang memperhatikan dengan cermat, tetapi tidak ada yang memperhatikan siapa di antara keduanya yang lebih unggul. Tidak ada orang yang terluka. Sentian dan Bai Seng berbalik dan berdiri saling berhadapan lagi. Sentian masih memiliki senyuman di wajahnya, sementara Bai Seng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Astaga, klaksonnya. Klaksonnya hilang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba menemukan bahwa tanduk naga di kepala Bai Seng telah hilang. Pada saat ini, semua biksu melihat ke arah Bai Seng, dan mereka semua terkejut. Bai Seng juga bingung dengan diskusi para biksu, dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan benar saja dia menemukan bahwa tanduk naga itu sudah tidak ada lagi. Tanduk naga palsumu tidak direkatkan dengan kuat. Sentian mengulurkan tangannya, dan yang dia pegang adalah tanduk naga dari Bai Seng. Melihat tanduk naga di tangan Sentian, wajah Bai Seng menjadi sangat jelek. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, ternyata itu naga palsu. Sial, setelah diintimidasi begitu lama, aku benar-benar mengira dia adalah seekor naga. Dapatkan tanduk naga palsu dan tempelkan di kepalamu. Ini karena kamu ingin menjadi naga. Banyak biksu yang pernah diintimidasi oleh Bai Seng dan lainnya di masa lalu semuanya tertawa terbahak-bahak dan tersenyum mengejek pada Bai Seng. Bahkan Kapten Zhou, yang berada di belakang layar, sedikit terkejut, bajigur, Bai Seng orang ini sebenarnya adalah naga palsu. Kapten Zhou tertipu dan salah mengira bahwa Bai Seng benar-benar seekor naga. Bagaimana saya mengatakannya, klan naga adalah eksistensi paling mulia di antara seluruh klan binatang. Merasakan ejekan orang-orang di sekitarnya, wajah Bai Seng memerah dan dia berteriak, "Nak, aku akan membiarkanmu mati." Raungan Bai Seng membawa suara auman naga. Dan di dalam badannya, darah mulai melonjak dan mendidih, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Ada jejak kekuatan naga di aura kota putih, dan semburan auman naga juga nyata. Sepertinya kamu telah mencapai tahap ular. Kamu memang akan berubah menjadi naga dan menjadi naga yang mulia. Namun, kamu belum dianggap sebagai naga, jadi kamu tidak bisa pamer sebagai naga dan menindas orang lain. Sentian memandang Bai Seng dan berkata. Bai Seng tidak bisa mendengarkan sama sekali, dan langsung meninju, menyebabkan asap dan debu beterbangan kemana-mana, dan energi spiritual melonjak. Ledukan. Sejumlah besar pasir dan batu beterbangan menutupi segalanya, dan pada saat yang sama Bai Seng berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah, dan menuju ke arah Sentian. Melihat pemandangan ini, semua biksu berkeringat demi Sentian. Sosok Bai Seng sedang terbang di pasir dan bebatuan yang beterbangan, namun dalam sekejap, sosok Bai Seng menghilang. Ketika asap perlahan menyebar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Bai Seng sedang berlutut di depan Sentian. Tapi Sentian masih memiliki senyuman di wajahnya. Mata Bai Seng penuh dengan ketakutan dan rasa hormat, dan semangat juang yang baru saja hilang telah hilang dari badannya. Pemandangan ini membuat semua biksu tercengang. Mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Kamu, apakah kamu naga asli atau naga emas? Bai Seng memandang Sentian dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pada saat ini, hati Bai Seng dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya.
Alasan kenapa dia berlutut di depan Sentian bukan karena niat aslinya, tapi karena dia langsung dikejutkan oleh kekuatan naga yang baru saja dikeluarkan Sentian. Tekanan itu membuatnya langsung berlutut dan tanpa sadar. Dia baru saja berubah menjadi wujud aslinya, berniat menggunakan jejak energi naga yang terkondensasi dari badannya untuk mengejutkan Sentian. Tapi siapa sangka kristal naga tiba-tiba muncul di dada Sentian, dan energi naga yang ribuan kali lebih kuat dari energi naga kentalnya meleduk. Pada saat itu, Bai Seng bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Sentian, yang langsung menakuti jejak energi naga yang akhirnya terkondensasi di badannya. Bai Seng juga berlutut tepat di depan Sentian, matanya penuh keterkejutan. Latihan itu tidak mudah. Sekarang setelah kamu memadatkan energi naga, kamu pasti hampir berubah menjadi naga. Hargai itu. Saat ini, Sentian berkata kepada Bai Seng dengan nada yang lebih tua. Bai Seng bersujud di tanah dan berkata dengan tulus, "Murid, mohon patuhi ajarannya." Hati Bai Seng berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, karena perkataan Sentian berarti dia tidak akan membunuhnya. Dan jika Anda menyenangkan Sentian dan mendapatkan bantuan naga sungguhan, itu akan sangat membantu Anda untuk berubah menjadi naga. Kapten Zhou sedikit mengernyit saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang baru saja terjadi, dan dia tidak tahu mengapa Bai Seng tiba-tiba menjadi begitu hormat dan bahkan berlutut di depan Sentian. Waktunya telah tiba, semuanya kembali ke selmu. Saat ini, seorang penjaga berteriak keras. Setelah mendengar ini, Sentian berbalik dan berjalan menuju sel untuk menjelajahi rahasia pohon kuno. Biksu lain juga mengikuti di belakang Sentian. Banyak biksu datang dan mengikuti Sentian satu demi satu. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, dia mengikuti setiap langkah Sentian, terlihat sombong. Lagi pula, di seluruh penjara, dialah satu-satunya yang bisa mendekati Sentian, dan biksu lain akan iri padanya. Bai Seng terbaring di tanah, menunggu sosok Sentian benar-benar menghilang sebelum Bai Seng berani bangkit perlahan dari tanah. Kakak ipar, apa yang terjadi barusan? Lalu kenapa Bai Seng tiba-tiba berlutut di hadapanmu? Kembali ke sel, saudara laki-laki Yao Mei mengikuti Sentian dengan rasa ingin tahu dan bertanya tentang hal itu. Dan dia langsung menelepon kakak ipar Sentian. Tidak pada awalnya, pria ini curiga bahwa Sentian sedang bermain-main dengan saudara perempuannya. Kamu tidak boleh berteriak, siapa kakak iparmu? Sentian dengan cepat mengingatkan. Aku tidak berteriak, kamu adalah kakak iparku. Jangan khawatir. Jika adikku tidak mengikutimu setelah kita keluar, aku tidak akan mengenalinya. Biar ku beritahu, adikku sebenarnya cukup baik. Dia cantik, bermartabat dan murah hati. Yang terpenting adikku masih gadis muda. Jika kamu menginginkan adikku, itu tidak akan menghentikanmu untuk menemukan wanita lain. Pria dewasa mana yang tidak memiliki beberapa pasangan kultivasi ganda? Saudara Yao Mei hanya ingin menjalin hubungan dengan Sentian sekarang. Bagaimanapun, penampilan Sentian sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sentian bukanlah biksu biasa, dan pasti ada kekuatan di belakangnya. Sentian tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengarkan kata-kata saudara laki-laki Yao Mei. Tampaknya saudara laki-laki Yao Mei tidak dipenjara secara tidak adil. Jika kamu ingin keluar, tutup mulutmu. Sentian berkata tanpa daya kepada saudara Yao Mei. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia langsung diam dan tidak berani berkata apa-apa. Dia sangat takut Sentian tidak akan menyelamatkannya saat itu. Sentian diam di dalam sel. Pada saat ini, ada jejak hisapan di dalam sel, yang secara tidak sadar menyerap kekuatan spiritual dari badan Sentian. Sentian pura-pura tidak tahu dan duduk dengan tenang. Bagaimanapun, tidak ada energi spiritual di sini, jadi tidak ada cara untuk berlatih. Meskipun dia memiliki perbekalan di badannya, Sentian tidak ingin perbekalannya diserap oleh orang lain. Dia berencana untuk mencari tahu pohon kuno itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, saatnya bersenang-senang. Ketika Sentian dan saudara Yao Mei keluar, mereka menemukan ratusan biksu menunggu di pintu sel mereka untuk menyambut mereka. Sentian keluar dari sel dan berjalan lurus menuju pohon kuno. Semua biksu lainnya mengikuti di belakang. Orang-orang ini juga ingin berlatih di bawah pohon kuno, karena energi spiritual di bawah pohon kuno jauh lebih kaya daripada tempat lain. Bai Seng juga memimpin orang-orang saat ini untuk berjaga di bawah pohon kuno dan menyambut Sentian.
Setelah pertarungan kemarin, Bai Seng benar-benar yakin. Dia, seekor ular naga yang belum berubah menjadi naga, bertemu dengan klan naga sungguhan, dan itu juga merupakan klan naga emas paling mulia. Bai Seng merasa bahwa inilah takdirnya. Para murid menyambut leluhur suci. Bai Seng berkata dengan hormat ketika dia melihat Sentian datang. Dia hanyalah seekor ular, memanggilnya leluhur suci Sentian, dia telah memanfaatkannya. Di mata klan naga, mereka hanya meremehkan klan naga yang berubah dari ular menjadi naga. Beberapa orang terlahir sebagai naga mulia, sementara yang lain harus berubah dari ular menjadi naga melalui usaha mereka yang terus-menerus. Namaku Sentian, panggil saja aku dengan namaku. Sentian memandang Bai Seng dan berkata, "Ini." Bai Seng tercengang. Dia tidak menyangka Sentian begitu rendah hati. Anda tahu, di matanya, klan naga itu menyendiri dan sombong. Tapi Sentian tidak memiliki kesombongan sama sekali. Saya tidak ingin ada yang mengetahui identitas saya. Sentian berjalan ke Bai Seng dan berbisik. Sentian tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai naga, jadi dia selalu memperlihatkan aura klan binatang dan tidak meledukkan kekuatan naga. Saat bertarung dengan Bai Seng, Sentian juga menunjukkan sedikit kekuatan naga. Bahkan sedikit pun kekuatan naga dewa mengejutkan Bai Seng hingga tak terkira. Saya mengerti, Tuan Sen. Bai Seng mengangguk. Hentikan yang lain, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon kuno itu. Sentian memerintahkan ke Bai Seng. Ya, setelah Bai Seng mengatakan ini, dia langsung menyapa anak buahnya dan menghentikan ratusan biksu. Semuanya, berhenti, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil satu langkah pun lebih dekat ke pohon kuno itu, jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan lunak. Bai Seng berkata dengan anggun. Meskipun dia tahu segalanya bahwa dia bukan naga, di penjara ini, kekuatan Bai Seng masih sangat sedikit. Terlebih lagi, ada banyak adik laki-laki di Bai Seng, dan para biksu tahanan lainnya, meskipun ada banyak orang, tidak memiliki pikiran yang sama sekali. Mereka semua ditangkap dan tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Melihat halangan Bai Seng, banyak biksu yang saling memandang, tidak ada yang berani melangkah maju, lalu kembali ke tempat asalnya. Aku boleh pergi, tapi jika kamu berani menghentikanku, kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Saudara Yao Mei memandang Bai Seng dan berkata, "Kakak ipar, kalau begitu Sentian adalah saudara iparku. Kita bersama." "Minggir," kata saudara Yao Mei. Bai Seng memandang Sentian dengan bingung, dan Sentian berkata, "Kamu tidak boleh mendekat ke sini, cari saja tempat tinggal sendiri." "Apa?" Kakak Yao Mei bingung, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Sentian. Kenapa dia tidak bisa mendekati pohon kuno itu? "Menjauhlah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Sen?" Bai Seng berkata dengan dingin kepada saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal sendiri. Sentian berjalan di bawah pohon kuno dan memandangi pohon kuno yang menjulang tinggi. Karena Sentian terlalu kecil di bawah pohon kuno ini, Sentian dengan lembut membelai batang pohon dan tidak terburu-buru menjelajah, karena Sentian tidak yakin apakah ada formasi di pohon kuno ini. Jika Anda terburu-buru menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajah dan benar-benar memperingatkan orang-orang di istana Tuan Kota, maka Anda akan mendapat masalah. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia pohon purba ini. Jika Sentian mengetahuinya sekarang, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan penjara. Setelah melihat dengan cermat pohon kuno itu, Sentian melambai ke arah Bai Seng. Saat Bai Seng melihat ini, dia bergegas. "Untuk alasan apa kamu ditangkap?" Sentian bertanya. Aku tidak tertangkap di sini," kata Bai Seng. "Apakah kamu tidak ditangkap?" Sentian tertegun, "Lalu mengapa kamu masuk?" "Saya di sini khusus untuk menjaga pohon kuno ini agar tidak ada orang yang mendekatinya secara sembarangan." Bai Seng berkata jujur, "Apakah tidak ada penjaga di penjara ini? Bukankah para penjaga itu ingin menjaga pohon-pohon kuno, jadi mengapa mereka mengirimmu untuk menjaganya?" Sentian sangat bingung, dia tidak mengerti mengapa Bai Seng diminta membawa orang untuk menjaga pohon kuno padahal jelas ada penjaga di dalam. Mendengarkan pertanyaan Sentian, Bai Seng melihat sekeliling, dan kemudian berbisik di samping Sentian, "Tuan Sen tidak tahu apa-apa. Penjaga penjara ini berada di bawah yurisdiksi Jenderal Yan.
Pohon-pohon kuno di penjara ini milik seluruh rumah tuan kota. Itu adalah pusat gravitasi, jadi Jenderal Singh mengirim saya untuk membawa orang-orang untuk menjaga pohon kuno itu. Dalam hal ini, kami akan mengikuti penjaga penjara untuk saling mengawasi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun yang merugikan pohon kuno itu. Jenderal Yan, Jenderal Singh, apa ini? Bukankah semua jenderal ini harmonis? Sentian tidak mengerti apa yang dikatakan Bai Seng. Bai Seng melihat ekspresi Sentian dan tahu bahwa Sentian benar-benar tidak mengerti, jadi dia bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda ke Beast City, Tuan Sen? Ya, saya dulu berlatih keras di pegunungan dan hutan di sekitar Beast City, dan ini pertama kalinya saya memasuki Beast City. Sentian mengangguk dan berkata, tidak heran. Tuan Sen tidak tahu bahwa kota Binateng sekarang diperintah oleh 3 jenderal binatang besar. Pemilik kota sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Ketiga jenderal binatang ini adalah Jenderal Yan, Jenderal Singh, dan Jenderal Qiu. Meskipun ketiganya memiliki pembagian kerja, mereka saling membatasi. Tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Saya tamu Jenderal Singh. Menjaga pohon kuno di penjara ini juga merupakan perintah Jenderal Singh. Para penjaga di penjara ini tidak berpikiran sama dengan kita. Sebaliknya, Kapten Zhou selalu tidak menyukai saya dan ingin bersaing dengan saya. Bai Seng mengikuti Sentian dan berbicara secara detail tentang situasi di Beast City saat ini. Setelah Sentian mendengar ini, dia segera mengerti bahwa alasan mengapa penjara mengubah peraturan kemarin adalah untuk menambah 10 menit waktu luang. Apalagi saat dia bertarung dengan Bai Seng, tidak ada satupun penjaga yang muncul. Sepertinya Kapten Zhou tidak takut padanya, tapi itu mungkin dilakukan dengan sengaja agar dia bisa bertarung dengan Bai Seng. Kemana perginya penguasa kota binatang buas ini? Sentian bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa penguasa kota binatang sudah lama tidak terlihat. Bai Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, Bai Seng hanyalah tamu salah satu jenderal binatang, jadi dia mungkin tidak mengetahui banyak rahasia di istana tuan kota. Lalu apa rahasia pohon purba ini? Kenapa harus dijaga sendiri? Tahukah kamu? Sentian terus bertanya pada Bai Seng. Karena Bai Seng menjaga pohon kuno itu, dia mungkin harus mengetahui beberapa rahasia. Bai Seng tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah dia sedang berjuang. Setelah merenung sejenak, Bai Seng perlahan berkata, Tuan Sen, pohon kuno ini sangat aneh dan dapat menyerap kekuatan spiritual para biksu. Saya memperkirakan istana tuan kota akan mengumpulkan semua kekuatan spiritual yang diserap oleh pohon kuno dan menggunakannya itu sebagai sumber untuk kesenangan mereka sendiri. Saya sudah lama mengamati secara diam-diam. Hampir setiap hari, para biksu mati di dalam sel, dan mereka masih terlihat seperti tersedot ke dalam mumi. Ini hanya analisis saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu benar. Bai Seng juga perlahan menyadari setelah beberapa saat mengamati sendiri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Analisis Anda benar. Seharusnya begitu, jadi orang-orang ini menganggap pohon-pohon kuno itu sangat penting. Sentian mengangguk dan berkata, Tuan Sen, mengapa Anda ditangkap? Saya dapat menggunakan koneksi saya agar Jenderal Singh memberi Anda perintah amnesti dan mengeluarkan Anda. Bai Seng bertanya pada Sentian. Saya mengalahkan seorang pria bernama Qiu Yu. Tampaknya dia adalah putra Jenderal Qiu. Sentian berkata dengan tenang. Apakah kamu mengalahkan Qiu Yu? Bai Seng terkejut, orang itu adalah seorang playboy, dan dia adalah tuan yang pendendam. Saya kira dia tidak akan melepaskannya. Tapi jangan khawatir, Tuan Sen. Saya meminta bantuan Jenderal Singh untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkan Anda. Jika kamu tetap di sini, meskipun pohon kuno itu tidak menguras kekuatan spiritualmu, aku khawatir orang itu, Qiu Yu, akan menemukan seseorang untuk menjebakmu di penjara. Tidak apa-apa, penjara ini tidak bisa menahanku. Kata Sentian cuek. Penjara dikelilingi oleh formasi untuk memenjarakan para tahanan ini, tetapi Sentian sama sekali tidak takut dengan formasi di penjara. Di mata Sentian, formasi ini terlalu kekanak-kanakan. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tuan Sen masih tahu seni formasi. Bai Seng berkata dengan heran. Jika kamu tahu sedikit, gunakan saja formasi di sini dan hancurkan hanya dengan lambaian tanganmu. Sentian berkata dengan sangat santai. Namun, kata-kata ini terdengar sangat arogan di telinga Bai Seng.
Jika bukan karena mengetahui identitas klan naga Sentian, Bai Seng pasti akan mengira Sentian sedang membual. Tapi sekarang Sentian adalah seekor naga, dan dia juga naga emas yang mulia, jadi perkataan Sentian sangat bisa dipercaya. Lihatlah untukku dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari pohon kuno ini. Sentian berkata pada Bai Seng, Tuan Sen, Anda dapat menyelidikinya, tetapi jangan menyentuh pohon kuno itu. Jika ada kerusakan pada pohon kuno itu, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Bai Seng mengikuti Sentian dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan merusak pohon kuno itu. Sentian tersenyum ringan. Bai Seng berjalan ke samping dan membantu Sentian menjaga agar tidak ada yang bisa mendekati pohon kuno itu. Sentian dengan lembut menekan telapak tangannya ke batang pohon kuno, dan kemudian kekuatan kesadaran ilahi memasuki pohon kuno itu. Karena hanya dengan cara inilah Sentian dapat mengetahui rahasia apa yang dimiliki pohon kuno ini. Tepat setelah kesadaran Sentian memasuki pohon kuno, Sentian merasakan badannya bersinar, dan jiwanya langsung memasuki dunia ketiadaan. Semuanya putih dan tidak ada yang terlihat. Sentian yakin kali ini bukan ilusi. Dia benar-benar merasa jiwanya telah memasuki ruang lain. Dan di ruang ini, kekuatan spiritual seperti lautan luas memandikan jiwa Sentian, membuat Sentian sangat nyaman. Apakah ini ruang dari pohon kuno? Kekuatan spiritual yang kaya di sini harus diserap oleh para biksu di dalam sel. Sentian merasakan kekuatan spiritual di sekelilingnya dan sangat bersemangat. Sentian sangat ingin berlatih dengan baik di sini, dan kekuatannya pasti akan tumbuh lebih cepat saat itu. Namun, dia tahu bahwa waktu pelepasan hanya setengah jam. Tidak peduli seberapa banyak Sentian berlatih dalam setengah jam ini, dia tidak akan mampu menyerap banyak kekuatan spiritual. Sentian harus menemukan cara untuk bertahan lama di bawah pohon kuno. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Sentian menarik kekuatan kesadarannya dan pada saat yang sama mengembalikan jiwanya ke posisi semula. Dia memandang pohon kuno di depannya dengan heran. Tidak ada formasi pada pohon kuno, jadi kekuatan hisap yang menyerap kekuatan spiritual banyak biksu bukanlah hasil karya formasi, tetapi kemampuan pohon kuno itu sendiri. Pohon kuno yang dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain sangatlah langka di dunia surga dan bumi ini. Sentian hanya pernah melihat pohon ini. Tetapi ketika jiwa Sentian kembali ke bentuk aslinya, di ruang pohon kuno, cahaya putih perlahan mengembun menjadi penampilan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya dari latihannya. Ruang di dalam pohon purba ini seolah memiliki rasa hampa, namun lelaki tua yang duduk bersila di dalamnya memiliki keselarasan yang tiada taraf dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah dia adalah penguasa ruang pohon kuno ini, dan seluruh ruang diciptakan olehnya. Ini menarik. Biksu kecil dari alam kesengsaraan ini benar-benar bisa memasuki ruangku. Orang tua itu mengangkat alis putihnya, matanya penuh keterkejutan. Mata lelaki tua itu sepertinya mampu menembus segala sesuatu di seluruh kota binatang, dan seluruh kota binatang muncul di matanya. Anak ini sebenarnya memiliki aura manusia dan iblis di badannya. Dia memiliki aura ketiga ras. Sungguh jenius. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia menjadi sedikit penasaran. Saya melihat lelaki tua itu mencubit jari-jarinya, dan aura di atas kepalanya terus berkedip, dan mulai membuat garis besar sebuah gambar. Dan adegan ini sebenarnya dimulai saat Sentian memasuki kota binatang. Dari Sentian memasuki kota binatang, hingga mengikuti Liu Zongnan dan perpisahan mereka, semuanya ditampilkan di layar. Namun, urusan Sentian di luar kota binatang tidak termasuk dalam gambar. Kemudian dia bertemu Yao Mei, menemukan Liu Zongnan, dan berencana untuk mendapatkan batu roh peri. Bahkan ketika Sentian dan Liu Zongnan sedang menegosiasikan akuisisi di dalam ruangan, formasi pelindung diatur di sekitar ruangan, tetapi mereka masih terlihat jelas di depan lelaki tua itu. Kemudian, ketika dia pergi ke restoran, bahkan soal memukuli Qiu Yu, dia tidak bisa lepas dari pandangan lelaki tua itu. Jika Sentian melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut, karena semua yang dia lakukan di Beast City terungkap sepenuhnya di depan orang tua itu. Bahkan adegan Sentian bermesraan dengan roh pedang Zhongli di penginapan tidak bisa lepas darinya. Kemudian, Sentian memasuki penjara dan mengikuti Bai Seng bertarung. Ketika naga emas muncul di belakang Sentian dan kekuatan naga itu meleduk, mata lelaki tua itu jelas berubah. Ternyata dia adalah anak naga. Pantas saja.
Orang tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pemandangan itu tiba-tiba menghilang. Orang tua itu menutup matanya lagi dan berkultivasi, seolah-olah dia belum pernah bangun. Saat Sentian berada di bawah pohon kuno, alisnya berkerut, dan badannya terasa sangat tidak nyaman. Aneh sekali. Kenapa aku merasa kamu sedang memata-mataiku? Sentian berkata dengan bingung. Tapi ini di dalam penjara, dan dia dikelilingi oleh narapidana dan biksu, dan mereka tidak diperbolehkan dengan santai mengirimkan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani memancarkan kesadaran spiritual mereka untuk mendeteksi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, dengan kekuatan kesadaran ilahi Sentian, saya yakin orang-orang itu akan diserang balik oleh kekuatan kesadaran ilahi Sentian sebelum mereka dapat mendeteksinya. Apapun tentang Sentian. Terlebih lagi, ada Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran Sentian, iblis dari surga tingkat 8. Kekuatan kesadaran siapa yang dapat menjelajahi lautan kesadaran Sentian tanpa diketahui? Wah, kamu dimata-matai. Kali ini, Raja Iblis Ciyun berkata kepada Sentian. Siapa itu? Kenapa aku tidak menyadarinya dalam kesadaranku? Dan kamu tidak membantuku memblokirnya? Sentian berkata dengan heran. Sial, saya tidak menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran Anda, apa yang bisa saya bantu untuk memblokirnya? Raja Iblis Ciyun berkata tanpa berkata-kata. Umumnya, jika Anda ingin mengetahui sesuatu tentang pihak lain, Anda akan menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran pihak lain. Anda dapat mengetahui beberapa situasi pihak lain dari lautan kesadaran pihak lain kesadaran. Ini semua dilakukan oleh orang-orang dengan kesadaran spiritual yang kuat untuk mendeteksi orang-orang dengan kesadaran spiritual yang lemah. Jika perbedaannya sangat besar, banyak beku bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah diselidiki. Jika Anda tidak mengeksplorasi kesadaran spiritual Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui detail pihak lain? Jika dia tidak menjelajahi lautan pengetahuan, lalu di mana dia menjelajah? Sentian bertanya dengan heran. Bagaimana aku bisa tahu? Jangan lupa bahwa aku hanyalah sisa jiwa yang bersemayam di lautan kesadaranmu, bukan Raja Iblis yang Maha Kuasa. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, bantu aku mengumpulkan semua tulingnya dan biarkan aku terlahir kembali. Lalu aku bisa menjadikanmu penguasa dunia ini. Kata Raja Iblis Ciyun. Sentian tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah sedikit marah. Bagaimanapun, selama periode ini, dia lalai menemukan tuling-tuling Raja Iblis Awan Merah. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Dunia surga dan manusia begitu luas. Saya tidak tahu seberapa besar gunung iblis itu. Bagi Sentian, mencari tuling yang berserakan di tempat seluas itu, akan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi Sentian meminta Paviliun Wantong membantu menemukannya. Ada banyak cabang Paviliun Wantong di wilayah selatan, dan muridnya juga banyak. Pasti akan lebih mudah ditemukan daripada Sentian sendiri. Jangan khawatir, aku tidak lupa menemukan tulingnya. Sentian menghibur Raja Iblis Ciyun. Jangan biarkan orang tua ini menggebleki Anda, lagi pula, Sentian masih mengandalkannya berkali-kali. Saatnya bersantai, kembali ke sel. Saat ini, suara penjaga berdering. Semua tahanan dan biksu bangkit dan berjalan dengan patuh menuju sel. Sentian juga meninggalkan pohon kuno itu dan bersiap untuk kembali ke sel. Tuan Sen, saya akan menemui Jenderal Singh untuk meminta pengampunan agar Anda tidak mendereit di penjara. Bai Seng berbisik pada Sentian. Kamu bisa meminta maaf, tapi ini bukan tentang membiarkanku keluar, ini tentang membiarkan dia keluar. Sentian menunjuk ke arah saudara laki-laki Yao Mei tidak jauh dari sana dan berkata. Bai Seng melihatnya sekilas, lalu mengangguk, oke, saya mengerti. Sentian berjalan menuju sel, dan saudara laki-laki Yao Mei mengejarnya. Dia berkata dengan nada tidak senang, kakak ipar, mengapa kamu tidak membiarkan aku tinggal di bawah pohon kuno itu? Aku juga akan melihat apa yang ada di bawah pohon kuno itu. Sesuatu yang aneh. Tutup mulutmu. Jika kamu ingin keluar, ikuti saja aku dan berhenti bicara. Sentian sangat tidak senang dengan saudara laki-laki Yao Mei yang mengatakan, saudara ipar. Melihat Sentian marah, saudara laki-laki Yao Mei sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara lagi.
Setelah kembali ke sel dengan jujur, Sentian sekali lagi mengeluarkan jamu dan memberikannya kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ambil ramuannya dan pulihkan dengan baik. Menurutku kamu akan bisa keluar besok. Sentian mengikuti saudara laki-laki Yao Mei dan berkata. Saudara Yao Mei tidak sopan dan melemparkan ramuan itu langsung ke mulutnya, lalu berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya akan keluar besok? Apakah Anda akan mengajak saya keluar? Setelah melihat kekuatan Sentian, saudara Yao Mei juga memiliki harapan besar agar Sentian bisa keluar dari penjara. Tidak, besok harus ada perintah amnesti untuk mengeluarkanmu, kata Sentian. Perintah amnesti. Saudara Yao Mei terkejut, hanya 3 jenderal binatang besar di Beast City yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah amnesti. Apakah penting jika kamu mengikuti 3 jenderal monster besar di Beast City? Tidak masalah bagiku. Berhentilah menebak-nebak, istirahatlah yang baik, dan berangkat dari sini besok. Sentian menyuruh saudara Yao Mei untuk beristirahat dengan baik. Tetapi setelah dia selesai berbicara, orang kuat yang meringkuk di sudut tiba-tiba berlutut di depan Sentian. Rekan Tao, bisakah Anda juga memberi saya perintah amnesti agar saya bisa dibebaskan juga? Jangan khawatir. Setelah aku keluar, aku akan membalas budimu meskipun aku bekerja sebagai sapi atau kuda untukmu. Kamu adalah beruang, menurutmu kamu ini sapi dan kuda. Saudara Yao Mei memandang orang kuat itu dan mensibar. Dengan Sentian di sini, saudara laki-laki Yao Mei tidak takut pada orang kuat. Orang kuat itu tahu bahwa saudara laki-laki Yao Mei sedang mengejeknya, tetapi dia tidak berani melakukan apapun di depan Sentian. Dia tidak memperhatikan saudara laki-laki Yao Mei, tetapi memandang Sentian dan memohon, rekan Tao, tolong bawa aku keluar bersamamu. Sentian memandang pria kuat itu dan mensibar, mengapa saya harus membawamu? Kami bukan saudara atau teman, dan kami tidak memiliki persahabatan. Setelah mendengar ini, lelaki kuat itu buru-buru berkata, rekan Tao, saya juga punya saudara perempuan, dan saya bisa memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi saudara ipar saya. Rumput. Sentian terdiam beberapa saat. Tarik dia ke bawah, beruang hitam besar. Kakakmu jelas tidak cantik. Kamu masih ingin mencuri kakak iparmu dariku. Saudara Yao Mei memandang pria kuat itu dan mengejek. Pria kuat itu terlihat jelek dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, adikku memang tidak terlalu tampan, tapi aku masih punya rahasia untuk diberitahukan padamu. Rahasia apa? Sentian memandang pria kuat itu. Orang kuat itu memandangi saudara laki-laki Yao Mei dan tidak berkata apa-apa. Rupanya dia takut saudara laki-laki Yao Mei akan tahu. Tidak apa-apa, katakan saja padaku, kata Sentian. Rekan Tao, saya tahu tentang tambang Vena spiritual dari batu roh peri. Sekarang harga batu roh peri sedang naik, tambang Vena spiritual dari batu roh peri ini adalah kekayaan yang sangat besar. Sejujurnya, saya tertangkap karena membawa terlalu banyak batu peri dan diam-diam menjualnya ke pembeli pribadi. Jika kamu bisa mengeluarkanku, aku bisa memberitahumu lokasi pembuluh darah spiritual milikku, dan kemudian kita akan membaginya sama rata. Orang kuat itu mengikuti Sentian dengan suara rendah. Ketika Sentian mendengar ini, dia sedikit terkejut. Jika dia benar-benar mengetahui urat spiritual dari batu roh peri, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini jauh lebih cepat daripada membeli sedikit demi sedikit dengan koin roh emas ungu. Hanya saja Sentian tidak tahu apakah yang dikatakan orang kuat ini benar atau salah. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal di sini. Dimanapun ada tambang Vena spiritual dari batu roh peri di seluruh kota binatang, itu telah ditambang sejak lama. Hanya ada batu peri sporadis yang tersisa, semuanya diambil karena keberuntungan. Bagaimana bisa ada urat spiritual yang menjadi tambang batu peri? Jika itu benar, orang-orang dari istana Tuan Kota akan mengirim orang untuk menempatinya. Saudara Yao Mei mendengus dingin, sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan orang kuat itu. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini dan belum pernah mendengar ada orang yang menyebut nada spiritual milikku ini. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah di kota binatang buas ini? Orang kuat itu membalas kepada saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tercengang, tetapi dia masih terlihat sedikit tidak yakin. Bagaimana aku bisa percaya kamu mengatakan yang sebenarnya? Sentian memandang pria kuat itu dan bertanya. Rekan Tao,
Anda bisa keluar dan memverifikasi. Nama saya Xiong Kuo, dan nama saudara perempuan saya adalah Xiong Ying. Kali ini, saya satu-satunya yang memasuki kota bis untuk berdagang. Setelah kamu keluar, aku akan memberimu sesuatu untuk dipegang. Kamu pergi ke adikku. Lalu dia akan meyakinkanmu bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Xiong Kuo mengikuti Sentian dengan suara rendah. Sentian memandang Xiong Kuo dan sepertinya dia tidak menipu dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu tidak menipuku, aku akan mengeluarkanmu dari penjara." Jangan khawatir, rekan Tao, saya pasti tidak menipu rekan Tao. Ini adalah liontin giok yang saya pakai. Ambil liontin giok itu dan pergi ke kota binatang 100 mil barat daya. Anda dapat melihat pohon besar. Saya adikku ada di pohon itu. Tunggu aku di dalam gua. Selama kamu memberinya liontin giok ini dan menjelaskan situasinya padanya, dia bisa membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar. Xiong Kuo menyerahkan liontin giok kepada Sentian dan berkata, "Oke." Sentian mengangguk dan mengambil liontin giok itu. Saudara Yao Mei sedang berdiri, terlihat sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya, apakah Sentian masih akan menyelamatkannya? Dia hanya memiliki satu saudara perempuan, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya sendiri yang memiliki pembuluh darah spiritual batu roh peri, dia tidak berharga. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu besok. Sentian melihat ekspresi ketakutan kakak Yao Mei dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Sentian pergi beristirahat, dan saudara Yao Mei merasa lega. Bersambung.